guys, perkenalkan nama aku Cisya Ayurveda Camelia. Jadi selamat datang di video YouTube pertama aku. Jadi aku tahu banyak banget kekurangan ya di video ini. Untuk video di pertama ini aku masih mau melakukan perkenalan aja sih. Nah di sini tuh aku sama salah satu orang yang spesial banget dalam hidupku. Jadi ini mama aku. Halo. Ya ini mama aku. Mama harus kenalkan diri nggak? Nama saya Ria. Mamanya Cisya. Betul. Nah, jadi aku ingin mau tanya dong, bagaimana Mama bisa kepikiran kasih aku nama Cisya Ayurveda Camelia gitu. Terus apa artinya? Karena kan seperti yang kalian dengar ya, Cisya itu pasti asing banget kan di telinga kalian. Aku juga kenalan sama orang tuh susah gitu mereka nyebutnya, jadi mereka tuh manggil aku tuh lebih gampang, dan mereka lebih manggil aku Cici atau Cis gitu bang. Karena kalau pertama kali mereka dengar nama aku tuh kayak mereka pasti mispronounce sama aku gitu, padahal tuh kalau diajak kan Cisya itu gampang banget nih. Bisa ngasih aku nama Cisya Ayurveda Camelia. Dulu ya, kalau kita berbicara tuh dulu gitu ya, itu kebetulan gitu. Kebetulan itu salah seorang seniman yang berpengaruh banget gitu ya, dan karena dia pintar banget gitu, dan mama itu banyak belajar juga dari teman aku, akhirnya menjadi sahabat, dan kami pun banyak bertukar cerita sampai akhirnya dia menghadiahkan gitu ya, ketika mama itu kalau nggak salah itu hamil kamu ya, terus aku tuh ngomong dong sama sahabatku ini, aku lagi hamil nih, anaknya bagusnya namanya apa ya, karena kedekatan kita tuh adalah benar-benar pure sahabat. Dan dia merekomendasikan nama itu kan another level of kedekatan ya kan. Benar, support. Karena mama bisa memberikan alasan seperti itu karena aku anggap dia tuh adalah orang pintar, dan dia tuh juga mentor aku banget menurut mama saat itu, karena memang mama banyak belajar hal-hal yang tidak mengerti, dan dia mengajarkan mama bagaimana mencintai diri sendiri, mencintai kekurangan kita, dan satu hal gitu, dia juga pintar ya dalam berbahasa Inggris gitu. Jadi menurut aku ini orang yang pintar inilah adalah cocok nih. Iya cocok, maksudnya aku tidak pilih-pilih teman, tapi aku membutuhkan juga yang namanya ilmu pengetahuan ya gitu. Artinya pingin juga belajar untuk menjadi pintar gitu ya. And then suatu hari itu kalau nggak salah di usia kandungan aku 6 bulan gitu, dia itu mengatakan gini, udah di USG belum? Aku bilang sudah. Jenis kelaminnya kalau anak perempuan dia akan memberikan nama itu yang namanya Cisya. Cisya itu yang artinya siswa. Jadi itu Cisya itu dari bahasa Sanskerta yang artinya itu adalah siswa. Jadi artinya anak ini adalah anak yang mau belajar seperti siswa, seperti itu. Jadi untuk Cisya sendiri ini benar-benar itu adalah nama itu adalah amazing ya menurut aku tuh, dan kebetulan dia nih juga sesuai nama, dia tuh orangnya belajar dan sampai sekarang pun juga terus belajar gitu seperti siswa. Ya ada sih kadang-kalanya kita juga terlibat yang namanya emosi, ngobrolnya juga kadang-kadang kesel, itu ada, normal ya, seperti anak-anak yang biasa gitu, anak-anak seperti di luar sana. Tapi di sini tuh ada satu hal yang membuat saya sebagai seorang ibu yang melahirkan anak saya ya, dan anak saya itu bisa menghargai perasaan saya, itu adalah suatu siswa banget menurut saya gitu. Jadi ketika saya memberikan nama Cisya atas rekomendasi dari sahabat saya itu, saya yakin dia tuh adalah seorang siswa yang selalu mau belajar gitu. Sedangkan Ayurveda itu adalah nama bunga ya, Ayurveda sih sebenarnya, tapi aku kasih dia Ayurveda ya, itu adalah suatu arti yang bunga yang memiliki kecantikan. Kelak misalnya dia menjadi seorang wanita ya, karena pas kebetulan juga aku dapat nama itu, jenis kelamin dia perempuan ya, jadi aku berikan nama Ayurveda itu adalah kecantikan yang dari dalam dan juga dari luar, jadi sama-sama adalah seimbang seperti itu ya. Jadi ketika aku memberikan dia nama,
tambahan dengan mungkin belakang Camelia gitu. Aku suka aja menambahkan nama itu, dan itu adalah sesuatu yang cocok ya. Ya semoga aja dengan apa yang aku berikan ke dia ya, mama yang berikan ke Cisha sampai hari ini, dia amanat untuk nama itu dan mungkin suatu hari bisa berguna. Itu yang nama aku tuh dari penjabarannya ya, dari Cisha itu dari rekomendasi teman mama sendiri, terus dari untuk Ayurveda sama Camelia tuh dari mama sendiri. Iya. Oke. Artinya bagus banget sesuai sama orangnya pun juga tumbuh kembang, dia menjadi wanita, menjadi gadis, dari bayi, balita, anak-anak, remaja sampai dia dewasa, itu sesuai saya bilang, karena dia tidak pernah melawan orang tua dalam bentuk apapun. Alhamdulillah sampai detik ini dia nurut. Jadi apa arti dari kata-kata nama adalah doa itu benar ya kan? Benar. Jadi kalau misalnya kita tuh mau kasih nama anakku yang benar artinya, jangan yang asal-asalan lah ya kan, tanpa ada maknanya. Jadi kalau misalnya suatu hari anak kita nanya apa sih arti nama, makna dari nama kita, itu kita punya cerita gitu loh. Kita bisa cerita ke anak kita bagaimana prosesnya cari nama itu, ya kan, maknanya apa. Iya benar. Kalau dari kalian sendiri itu ada nggak dari teman kalian yang namanya Cisha? Sekarang asing banget kan? Kalau ada di ini ya, pingin komen gitu. Kita kalau ada saling menyapa sih. Iya, saling menyapa dan kita lanjut ke pertanyaan kedua. apa itu deg-degan Banget nih, Mak. Kan aku ini sudah dewasa ya. Usia aku ini udah 20 tahun. Nah, Mama juga kan dulu pernah 20 tahun, di usia 20 tahun. Terus gimana sih Mak rasanya Mama pertama kali di usia 20 tahun ini kita berat secara fisik, secara mental, karena kan dituntut ekspektasi dan namanya mimpi, pengen punya ini, punya itu, terus gimana ya, udah ngerasakan namanya beratnya hidup lah gitu. Iya Jadi benar. kan Mama pasti ngerasakan di usia itu. Terus Mama gimana nih cara melaluinya? Karena kan untuk saran untuk aku juga kan, dan anak-anak di luar sana yang usianya 20 tahun. Iya, kalau mama pribadi ya, 20 tahun itu macam-macam sih orang mengartikan ya. Ada yang dituntut menjadi dewasa banget. Ada juga yang kita itu mau nggak mau seperti anak kecil terus gitu. Nah, jadi 20 tahun ini menurut aku itu dimana kita ini bisa bukan mencoba sih sebenarnya. Seperti Mama bilang yang kemarin-kemarin itu, menjadi dewasa itu sebenarnya nggak enak, menyedihkan. Karena di situ tuh kita baru tahu ternyata begitu semakin dewasa itu bukan sesuatu hal yang bahagia. Kita tuh dituntut sendiri untuk mencukupi kebutuhan diri kita sendiri gitu. Sebenarnya gitu. Itu yang namanya mandiri sebenarnya. Jadi mungkin banyak ya di luar sana sampai usia 25-30 tahun yang masih sama orang tuanya. Ya enggak, maksud aku sih sah-sah aja sih. Kamu mau hidup sama orang tuamu sampai 100 tahun udah enggak apa-apa sih. Tapi paling enggak ya gitu-gitu aja gitu. Kamu nggak akan pernah punya cerita yang unik ya dalam hidup kamu. Mungkin kamu nggak akan pernah tahu susah tuh. Karena bagaimanapun orang tuamu tuh akan mensupport kamu gitu. Beda dengan mama ya, yang dari dulu tuh kayak mesti harus hidup tuh yang susah banget buat berjuang sendiri gitu, yang tidak ada, maksudnya orang tua itu tidak mensupport seperti yang apa yang aku lakukan dengan anakku gitu. Anakku tuh mungkin kita tidak support secara harta ya, tapi setidaknya adalah support yang namanya perhatian dan kasih sayang, seperti itu. Jadi menurut aku 20 tahun itu adalah milik semua orang, terutama wanita. Itu kita akan benar-benar seperti mendapatkan golden ticket menurut aku. Kita bisa baik ya di usia segitu, kita mesti harus kuat di usia segitu, dan kalau kita hancur pun kita masih harus punya waktu 10 tahun buat buat membentuk diri kita lagi gitu. Ya, semua orang pasti punya masa lalu, semua orang pasti pernah belajar, dan semua orang pasti punya kegagalan. Dan belajar itu aku gabungkan masa lalu, kegagalan, belajar itu adalah untuk mencapai yang namanya dia itu bukan masa depan sebenarnya, memperbaiki diri sendiri lah, seperti itu. Jadi 20 tahun ini aku bilang be careful banget, usia yang benar-benar yang rawan ya kan? Rawan banget, anak perempuan ya. Kalau aku bilang
dekat dengan seorang ibu gitu, menurut aku gitu. Karena bagaimanapun ibu itu kan pasti akan bisa memprotek atau melindungi lah, seperti itu. Betul. Aku tidak pernah mendapatkan namanya perlindungan atau kayak gitu-gitu ya. Jadi menurut aku tuh wajar kalau sekarang ini aku benar-benar protektif banget sama anak. Ya, wajar ya kan, namanya orang tua. Tapi kan nggak semuanya ya kan, Nggak semuanya. di luar sana itu mau memproteksi anak perempuan mereka. Iya. Kan aku tuh miris banget kan akhir-akhir ini tuh di berita kayak ya banyak banget lah berita-berita pencabulan, dan itu pun kasusnya tuh kebanyakan kayak dari ayah kandung sendiri. Iya ya benar, kan? miris banget. Iya, kayak miris banget. Dan di situ mungkin ada yang mamanya kerja di luar negeri, atau bahkan mamanya udah meninggal, atau bahkan mamanya sendiri tuh kayak tutup mata akan kasus seperti itu gitu loh. Iya benar. Dengan alasan takut ditinggal suaminya. Iya aneh gitu. Aneh menurut aku tuh apa ya? Kamu harus mengorbankan anak nggak kamu. sehat. Pikirannya harus disehatkan gitu. Benar banget itu. Karena kan kamu mengandung, melahirkan, ya kan? Itu proses yang sulit. Kita membesarkan itu juga sulit banget gitu. Terus tiba-tiba kita serahkan dengan sia-sia gitu. Dan jangan takut ditinggal laki-laki gitu loh. Karena laki-laki tuh banyak di dunia ini. Jangan takut nggak laku. Bener. Jodoh Anda belum lahir. Iya benar. Kita jadi jodoh aku belum lahir. Karena ya kan, jadi jodoh kita semua tuh belum lahir. Atau mungkin jodoh aku tuh bukan orang Indonesia. Iya kan? Antara dua hal itu. Lanjut untuk pertanyaan ketiga. Pertanyaan. Oh iya. Apa hal terbaik menjadi seorang anak? Dan apa hal terbaik dan hal terbaik? Di versiku, di versinya mama. Kan jawaban mama kan bisa merepresentasikan jawaban ibu di luar sana kan pasti, cuman ini yang versi mama. Hal terbaik, hal terbaik simpel sih menurut aku. Alhamdulillah bisa melahirkan. Benar-benar. Dan tidak pernah membunuh ataupun aborsi dan sebagainya. Jadi benar-benar terima kasih sekali kepada diriku gitu. Aku tipe orang yang independennya aku tunjukkan, tanggung jawabnya itu kuat ya. Artinya apapun yang kulakukan itu aku punya prinsip, masa lalu ataupun bagaimana tidak pernah yang namanya aborsi. Jadi benar-benar yang ya kita lahirkan anak itu meskipun maaf tanpa suami ya, seperti itu, nggak ada masalah menurut aku. Itu menjadi seorang ibu, itu versiku. Masalah kayak kita mendidik begini itu semua itu adalah keadaan ekonomi dan sosial. Jadi kalau misalnya dikatakan ada orang yang benar-benar sempurna banget dalam mendidik anaknya sampai anaknya benar-benar hidupnya itu jadi sempurna, satu aja menurut aku, satu ya, fasilitas. Nah, dan tidak semuanya wanita beruntung mendapatkan fasilitas itu. Tapi kalau ditanya soal apa menjadi ibu, kita jawab sebagai wanita. Aku senang sebagai wanita. Alhamdulillah bisa melahirkan, dah gitu aja. Satu, itu aja konteksnya. Alhamdulillah normal bisa melahirkan. Mungkin hidupku kurang beruntung, yaitu aku akan memaafkan diriku sendiri dengan segala tanggung jawab yang ada gitu. Yang penting aku bisa membesarkan anakku dengan caraku, dengan kasih sayang, dah gitu aja. Kalau hal yang terburuk dari anak itu sebenarnya nggak pernah direncanakan. Kita nggak akan pernah tahu. Kalau suatu hari anak-anak itu mungkin maaf ada yang berkhianat meninggalkan saya, itu saya yakin bukan dari saya, mungkin dari faktor yang namanya cinta lain. Tapi ingat banget ya nak ya, suatu hari kamu pasti tak akan tahu. Sebelum kamu mencintai dia, kamu itu sudah dicintai oleh orang tuamu atau mamamu. Jadi sebelum kamu dicium oleh pacar kamu, ingat orang pertama yang mencium kamu itu adalah mamamu sendiri. Karena ketika kamu dilahirkan adalah orang pertama yang mencium kamu itu bukan dia, tetapi mamamu. Jadi kebahagiaan anak itu adalah untuk dia, tapi kebahagiaan orang tua itu pasti buat anak. Seperti itu. Orang tua tuh mau anaknya tuh bahagia, meskipun itu hanya untuk dia sendiri. Tapi orang tua melihat saja. Tetapi kalau orang tua tuh bahagia ya buat anaknya. Nggak ada orang tua tuh bahagia buat dirinya sendiri, itu nggak ada menurut aku. Hal terbaik versi mama untuk menjadi seorang mama itu adalah yang pertama bisa melahirkan anak-anak yang mampu memahami mama, menyayangi mama sampai sekarang. Itu kan termasuk hal yang terbaik ya. Karena, iya benar. Karena tidak semua mama di luar sana
semua pasti kebanyakan bisa melahirkan, cuman melahirkan anak yang bisa diharapkan itu gak bisa ya kan, jarang ya Iya, kan. benar. Jadi ya untungnya aja hal terbaik versi mama menjadi seorang mama itu adalah melahirkan anak yang mampu memahami mama dan mengerti, menyayangi mama ya kan sampai sekarang. Namun hal terburuknya adalah ketika anak tersebut sudah mengenal yang namanya cinta ya kan. Iya, Dan cinta anak yang itu tidak bisa- bertanggung jawab betul. gitu, bukan cinta yang bertanggung jawab gitu. Kalau yang bertanggung jawab kan nggak mungkin lah mama, nggak mungkin kan. Nah, itu aja hal yang ditakutkan terjadi. Jadi semoga tidak ada yang seperti itu ya. Iya, benar. Nah, kita harus mengutamakan cinta dari mama Benar. kita sendiri, oke? Dan kalaupun mama misal nih mama nggak setuju, itu kan pasti ada alasannya. Ada alasan. Karena kalian percaya nggak sih sama yang namanya insting seorang ibu itu Iya. tajam banget gitu loh. Karena mama tuh, ya mama mungkin nggak sempurna, bukan berarti mama tuh tahu segala hal. Cuma yang namanya insting tuh ya wajib kita pertanyakan ya kan. Kenapa sih kamu nggak setuju? Gitu. Iya, benar. Kenapa sih mama nggak setuju? Ada alasannya apa? Kan bisa dibicarakan baik-baik ya kan. Gitu. Pun itu lebih baik kita berbicara, itu penting banget karena komunikasi itu benar-benar Komunikasi itu apa kunci ya? dari segalanya. iya benar. Harus banyak-banyak berkomunikasi, banyak-banyak bercerita, saling menceritakan satu sama lain, karena dengan berkomunikasi itu kita bisa saling mempelajari satu sama lain gitu loh, ya kan. Baru pertama kali menjadi seorang mama, aku juga pertama kali menjadi seorang anak. Jadi pasti kita tuh banyak kesalahan, banyak kekurangannya. Jadi kita ditakdirkan untuk bertemu, ditakdirkan untuk dilahirkan, ya untuk melengkapi satu sama lain ya kan. Iya, benar. Ada sih ya, Mama juga pernah membaca suatu kutipan gitu gini loh. Sebenarnya kita tuh juga nggak pernah minta ya, atau tahu gitu siapa sih yang bakal melahirkan kita gitu. Jadi ketika Mama juga pernah melihat salah satu mungkin di media ya, sedih banget dan itu dalam banget ya ketika ada yang mengatakan gimana tanggapan kamu terhadap orang tuamu. Nah itu menurut aku dibilang dalam banget menurut aku, dan itu benar-benar kayak menampar diriku sendiri itu. Kita mengatakan gini, harapan sama orang tua tuh apa sih harapannya? Aku harapannya tuh andai kata ibu dan ayahku tidak pernah bertemu. Wah, itu berat. Dan itu memang benar gitu. Aku pernah melihat itu ya, melihat salah satu kutipan itu di media, dan itu benar-benar ke aku banget gitu. Sama gitu. Aku juga kenapa sih kok mereka bertemu gitu? Di satu sisi juga mungkin aku harap anakku tidak bersikap seperti itu, karena karena kita nggak pernah minta dilahirkan tuh dengan siapa gitu. Kita nggak tahu loh. Aku pun juga gitu, nggak tahu siapa. Nggak, kalau bisa milih kalau bisa gitu. Jadi jangan pernah merusak harapan yang sudah ada hanya karena sesuatu yang menurut kamu itu belum tentu bisa menjamin hidup kamu seperti itu. Tetap jaminan hidup kita itu kalau kita telusuri ya, kalau kita mau berbicara, nggak ada sebenarnya di dunia ini yang bisa menjamin hidup kita. Karena tetap aja kamu mempunyai kaki ya, tangan, anggota tubuh yang sempurna buat bertanggung jawab sama diri kamu, buat menghidupi diri kamu sendiri seperti itu. Apapun yang kamu lakukan itu tetaplah percaya pada jalur yang aku tidak akan mau tergantung dengan orang lain, aku menyusahkan orang lain. Itu akan jauh lebih terhormat dibandingkan kita mempunyai harapan aku dengan ini suatu hari hidupku bakal bahagia. Tahu dari mana seperti itu. Benar. Andalkan diri kita dulu, kemudian kita bisa bekerja sama dengan orang lain ya, bekerja sama ya tanda kutip ya, bukan mengandalkan orang lain untuk membahagiakan kita, tapi andalkan diri kita sendiri untuk membahagiakan diri kita sendiri seperti itu ya. Ada atau tidaknya kamu, percayalah semua itu akan berjalan, tetap berjalan. Itu adalah benar-benar yang real gitu loh. Jadi jangan pernah kita itu kayak berhayal, oh kamu nggak ada aku, kamu nggak bisa apa-apa, nggak mungkin seperti itu. Jadi itu nasihat juga itu buat diri mama sendiri, nasihat juga buat anakku gitu. Jangan pernah kita terlalu mendalam untuk berharap sama orang untuk membahagiakan kita. Kalian dengan diri kalian sendiri aja sudah cukup bahagia. Aku bahagia. Kalian harus bersyukur. Thank you everyone for watching my video.
give your trace by like and subscribe my video, okay? And comment only positive comment, okay? Only Okay. positive comment that we take. I think that's all. Anything to say? No, kita akan bikinkan setelah ini ada next gitu aja. Yes. Okay. Jadi, Terima kasih sudah stay tuned. menonton. Thank you. Bye bye. Fresh white tea.